Halo Libra, ketemu lagi dengan saya Adia Baterika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Libra. Semakin menyala, inilah bukti kehebatanmu yang buat mereka ketar-ketir. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi. Di sini ada home list, ada self love, ada robbery, ada confinement, dan di sini juga ada luck. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Saya merasakan di sini sepertinya ada sesuatu hal yang terjadi yang sepertinya membuat kamu itu dijauhi ya. Dijauhi. Oke, dijauhi ini bisa tentang kegagalan, keterpurukan yang sedang kamu alami, entah itu dalam pekerjaan, dalam bisnis, atau dalam sebuah hubungan. Ada alasan sepertinya ya kenapa orang menjauh dari kamu. Ini bisa tentang orang-orang yang kayaknya kayak di saat kamu minta bantuan, mereka menjauh dari kamu. Ada yang seperti itu yang saya rasakan di sini. Ada keterpurukan dalam diri kamu yang membuat orang menjauh dari kamu. Ini bisa tentang kehilangan pekerjaan, finansial yang sedang tidak baik-baik aja. Kayak orang takut kalau mau dekat sama kamu, takut diminta bantuan sama kamu. Atau ada yang mungkin selama ini temenan, hubungannya baik, tetapi saat kamu minta bantuan, menjauh. Oke, dihubungi nggak respon. Ada situasinya seperti itu untuk sebagian kamu. Di saat kamu butuh bantuan ya. Itulah kadang sulit ya membedakan saat ini mana teman yang tulus, mana yang tidak. Mana yang hanya mendekat karena hanya ada maunya aja. Jadi sulit, tapi di saat kamu membutuhkan pertolongan, kayak mereka menghindar, menjauh, kayak nggak mau tahu ya. Oke, atau mungkin di sini kamu pernah bantuin orang, kamu pernah kasih bantuan ke orang, tapi di saat kamu butuh bantuan, mereka menghindar. Ada juga yang seperti itu. Jadi itulah hidup ya. Jadi jangan terlalu berharap balasan dari mereka yang pernah kamu bantu. Oke, karena nggak akan ada karena manusia itu tipenya itu beda-beda. Ada yang kadang udah terima bantuan ya udah cuek, udah nggak peduli dengan hubungan pertemanan itu. Jadi jangan terlalu berekspektasi terhadap hubungan pertemanan atau bahkan keluarga sendiri ya. Kadang di saat kita butuh, mereka malah menghindar dan malah menjauh. Tapi di saat dulunya kamu berada di atas, mereka gampang aja minta bantuan sama kamu. Tapi itulah hidup.
Jadi untuk kedepannya kamu akan lebih bisa belajar ya, untuk lebih peka, untuk lebih selektif dalam hal apapun. Tapi saya melihat di sini akan ada perbaikan nantinya. Akan ada perbaikan, akan ada kemajuan juga. Artinya nggak akan selamanya kamu dalam keadaan seperti ini. Bisa saja kehancuran atau keterpurukan yang sedang kamu alami ini bisa saja akan ada awal yang baru untuk kamu, karena sebenarnya kayak ada yang merencanakannya, ada yang menginginkan kehidupan kamu seperti ini. Ini adalah jatuh bangun kehidupan kamu. Mungkin pernah di atas dulunya, jatuh lagi, tapi saya melihat kamu akan mampu untuk bangkit lagi di sini. Bahkan semakin menyala ya kehidupan kamu, dan ini di sini kamu akan buktikan siapa kamu, buktikan kehebatan kamu yang buat mereka ketar-ketir, yang dulunya jauhin kamu, yang dulunya nggak respon saat kamu minta bantuan, saat kamu ngubungin dia, mereka akan ketar-ketir di saat kehidupan kamu mulai menanjak naik. Karena bisa saja akan ada bisnisnya, usahanya, pekerjaannya yang berkaitan dengan kamu. Akan ada nantinya. Artinya Tuhan punya cara untuk bisa membalas tentang perlakuan mereka terhadap kamu. Jadi tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Jadi roda kehidupan itu berputar. Itu juga memberikan pelajaran untuk mereka ya. Mereka yang gampang aja menolak sesuatu atau tidak tahu, boleh dikatakan nggak tahu balas budi ya. Oke, di saat kamu terpuruk malah menjauh, dan di saat kamu naik lagi mereka akan ketar-ketir karena akan ada urusan yang berkaitan dengan kamu. Artinya akan ada dia akan minta pertolongan nantinya sama kamu. Itu yang saya rasakan di sini. Ada self love, dan saya melihat di sini kamu berhak ya untuk melakukan penolakan. Kamu berhak untuk lebih mencintai diri kamu sendiri. Ya udah, nggak perlu terlalu memahami, terlalu mengerti tentang orang lain, nggak perlu. Yang terpenting itu ya diri kamu sendiri. Yang terpenting itu adalah bagaimana cara kamu untuk mencintai diri kamu, untuk mementingkan diri kamu. Karena udah pernah ya dulunya mementingkan orang lain, mengerti orang lain, tetapi ternyata di saat kamu butuh bantuan malah mereka menghindar. Jadi saat ini fokus kamu adalah kepada diri kamu sendiri. Bukan mementingkan diri sendiri, bukan berarti itu egois ya, tetapi lebih menjaga mental, menjaga perasaan kamu agar tetap baik-baik aja. Ya berhak ya melakukan penolakan, udah cut orang-orang yang seperti itu, kamu berhak untuk cut orang-orang yang seperti itu. Jadi nggak perlu maksain juga, nggak perlu terlihat baik di depan orang, jadilah diri kamu sendiri. Asal kamu nggak ngerugiin orang, nggak nyakitin orang, artinya itu yang kamu lakukan adalah yang terbaik. Jadi nggak perlu nggak perlu juga pencitraan, berusaha untuk tampil baik di depan orang agar penilaian orang juga baik, nggak perlu. Jadi diri kamu sendiri lakukan yang terbaik ya, jadi hal-hal yang baik itu juga akan mendekat dengan sendirinya kepada kamu. Intinya kamu harus lebih mencintai diri kamu sendiri, barulah kamu bisa mencintai orang lain. Pentingkan diri kamu dulu. Di sini ada robbery, dan memang ya terkadang ada ketakutan, ada kekhawatiran. Ada yang kayaknya sebagian kamu yang pernah, mungkin nggak dipungkiri juga ya, setiap kita pernah melakukan sebuah kesalahan, ada rasa menyesalnya juga. Pasti ada yang menyesal ya, kenapa ya saya bantuin dia dulu, kenapa ya saya nolongin dia dulu, yang pada akhirnya dia nggak bisa nolongin saya, dia nggak bisa bantuin saya. Ada yang perasaan seperti itu, tapi kayaknya kamu nggak perlu larut ya dengan pikiran atau perasaan seperti itu, karena itu akan merusak mental, pikiran, perasaan kamu. Jadi ya udah, biarkan mereka dengan sikap mereka yang seperti itu, asalkan kamu jangan seperti itu aja yang penting. Jadi nggak perlu menyesal tentang apapun yang bantuan yang pernah kamu berikan kepada orang lain, karena balasannya bukan dari mereka tapi dari Tuhan nantinya. Ya artinya dengan kebangkitan kamu, dengan sesuatu hal yang baru kamu mulai, ini adalah pertolongan dari Tuhan karena kamu pernah menyebar kebaikan. Jadi tetap jadi diri sendiri, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas ya. Nggak perlu cemasin tentang masa depan. Kayaknya di saat kamu sudah punya semangat aja itu sudah luar biasa ya. Artinya akan ada perubahan nantinya untuk kamu.
kendalikan ketakutan kamu, kendalikan diri kamu, kecemasan kamu, ya yakin perbaikan itu akan ada nantinya. Ada confident di sini. Saya juga merasakan di sini sepertinya ada juga yang fitnah di sini, ada yang zolim sama kamu, ada yang nuduh kamu yang menuduh melakukan sesuatu hal yang tidak kamu lakukan di sini. Tapi kayaknya kamu juga udah nggak mau balas ya. Fokus kamu saat ini bukan tentang kemarahan atau kebencian atau tentang dendam, bukan. Tetapi lebih kepada bagaimana cara kamu mempersiapkan masa depan kamu jadi lebih baik lagi. Oke, berusaha ini juga bisa karena kamu terlalu gampang percaya sama orang ya, yang pada akhirnya kamu jadi tumbal di sini, kamu jadi kambing hitam di sini. Oke, jadi saat ini kamu penting untuk diri sendiri dulu, fokus kepada diri sendiri, perbaikan dalam diri kamu sendiri dulu, baru nantinya akan ngikut perbaikan itu, yang baik-baik itu juga akan datang kepada kamu. Ya mungkin di sini kamu jangan memaksakan untuk terus berada dalam circle yang toksik ya, dari circle yang manipulatif. Jangan paksakan diri kamu terus-terusan berada di situ. Kamu berhak untuk cut orang-orang yang kamu anggap tidak baik. Oke? Di sini ada luck. Ini juga tentang perbaikan dalam kehidupan kamu. Ini juga tidak lepas dari sebuah keberuntungan ya yang Tuhan berikan. Ini juga tentang sebuah keadilan. Ada, keadilan itu ada, tapi kadang kitanya aja yang kurang peka ya. Ini juga tentang hal yang mustahil yang kamu rasa bisa saja kamu dapatkan di sini. Jadi tetap berpikir positif, tetap berprasangka baik meski apapun yang kamu alami, apapun siapapun yang zolim sama kamu, siapapun yang jauhin kamu, menghindar dari kamu, sepertinya kamu itu tidak perlu kamu pikirkan lagi. Yang terpenting saat ini adalah fokus kamu bagaimana kamu untuk terus melangkah maju, untuk menemukan hal-hal yang baru dalam kehidupan kamu, teman yang baru, karir yang baru, pekerjaan, usaha yang baru, dan mungkin pasangan yang baru juga. Artinya kebahagiaan untuk kamu. Oke, kita lanjut. Di sini ada universe, ada good feeling, ada love, universe, ada creator more, dan di sini juga ada true manifestation. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini memang hidup terkadang dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit ya. Kadang bikin ragu, kadang bikin cemas, kadang bikin deg-degan. Tapi di sini saya melihat kamu akan mampu untuk memilih yang terbaik dalam kehidupan kamu. Memilih sesuatu hal yang tepat dalam kehidupan kamu. Ya artinya kamu sadar apa yang kamu pilih ini itu akan sangat berkaitan dengan masa depan kamu. Jadi pastikan kamu memilih dan memutuskan sesuatu hal itu dengan berdasarkan tentang memang yang kamu butuhkan, bukan lagi tentang nafsu, tentang keinginan sesaat atau tidak tentang ambisi lagi, tapi lebih kepada kedepannya. Oke. Kayaknya ada ya sebagian kamu yang memang mungkin dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit, entah itu dengan pekerjaan atau mungkin pasangan atau mungkin usaha. Tapi di sini kamu akan lebih jeli dalam melihat peluang, dalam melihat kesempatan, apakah ini baik atau tidak untuk kamu akan lebih bisa untuk memilih dan memutuskan yang terbaik. Karena di sini kamu punya feeling ya, kamu punya intuisi. Karena biasanya feeling, intuisi itu akan mengarahkan kamu kepada hal yang baik dan hal yang positif di sini. Jadi kamu lebih bisa berusaha untuk menerima tentang apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu, untuk tidak maksain lagi. Kalau yang harus berakhir ya udah berakhir, nggak mau maksain. Jika ada yang berakhir harus ada sesuatu hal yang dimulai.
Tentunya dengan komitmen yang lebih baik, dengan pondasi yang lebih kokoh lagi, untuk tidak gampang dihancurkan, untuk tidak gampang percaya terhadap seseorang yang manipulatif, toksik. Artinya saat ini kamu berusaha untuk lebih mempertahankan dan melindungi tentang apa yang sudah kamu miliki. Berusaha untuk kamu tahu prosesnya ini nggak mudah loh untuk sampai di titik ini. Banyak perjuangannya. Banyak usahanya. Bahkan ada air mata dan pengorbanan di sini. Banyak hal yang tidak mudah yang harus kamu lewati untuk sampai di titik ini. Jadi itu tadi, kamu berusaha untuk melindungi, untuk melindungi, untuk menjaga apa yang kamu miliki, tentang cinta, tentang karir, atau tentang apapun yang sedang kamu jalani saat ini. Fokus, kamu nggak mau fokus kamu terbagi tentang hal-hal yang pernah nyakitin kamu. Kamu nggak mau buang-buang energi mikirin orang yang mungkin dulunya nyakitin kamu, mikirin gimana cara membalas perlakuan mereka terhadap kamu. Enggak ya, kamu nggak mau mikirin hal itu karena itu akan buang-buang energi, di percuma aja. Jadi lebih baik fokus kamu tentang perbaikan dan membuktikan kepada semua bahwa ini loh saya, yang mungkin dulunya kalian remehkan, yang mungkin dulunya kalian jauhi, kalian hindari. Saat ini justru mereka yang bisa saja minta bantuan, yang justru mereka yang ketar-ketir karena menyadari kesalahan yang pernah dia lakukan terhadap kamu dulu, yang pernah jauhin kamu. Ya ujung-ujungnya mereka mengerti, mereka sadar nantinya. Dan berhak ya kamu untuk cut orang-orang yang seperti ini. Nggak perlu ada rasa kasihan, tega, atau apapun. Yang terpenting itu diri kamu. Kalau kamu ikhlas nggak apa-apa, tapi jangan maksain. Kalau kamu ikhlas nggak apa-apa. Kalau kamu benar-benar memaafkan, it's okay. Tapi kalau kamu maksain, nanti jadinya kamu yang tersakiti. Jadi saat ini saya melihat di sini kamu berusaha untuk lebih legowo aja, lebih menerima apapun yang ditakdirkan Tuhan, dengan keyakinan ya bahwa yang terbaik itu akan hadir untuk kamu. Sesuatu hal yang hebat itu akan datang kepada kamu. Jadi jangan berpikir, nggak mungkin, nggak sanggup, nggak bisa. Nggak akan bisa lagi mulai dari awal, nggak akan bisa lagi mulai dari nol. Jangan pikir kayak gitu. Bisa aja kegagalan itu, kehancuran itu adalah awal sesuatu hal yang dimulai yang akan buat kamu lebih mendapatkan hal yang besar. Asal kamu bersiap untuk melangkah dan berani untuk memulai lagi. Jadi jangan stuck ya, jangan hidup kamu gitu-gitu aja, atau nanti semakin lama semakin terpuruk. Jangan nyimpan dendam, jangan nyimpan kemarahan, jangan mikirin orang yang pernah nyakitin kamu. Saat ini yang harus kamu pikirkan diri kamu, bagaimana cara kamu membuktikan. Ini bukan menyombongkan diri ya, tapi ini lebih berusaha untuk, ini tentang harga diri, tentang harga diri, tentang mungkin tentang orang-orang yang dulunya menghindar atau meremehkan atau merendahkan. Ini pembuktian. Ini yang kamu lakukan dan ini yang kamu miliki yang bikin mereka terdiam, terkejut hebat. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Apapun situasinya, apapun kondisinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun kenyataan yang ada, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.